Mat Soleh dulu. Nah, jadi yang saya praktek ini di kelas 4 Pak. Kelas 4. Materinya apa? Menyambut usia balik, Pak. Oh, menyambut usia balik ya. Nah, Mm-mm. Itu nanti menggunakan media pembelajaran atau enggak, Pak? pakai, Pak. Pakai Iya, pakai video, pakai proyektor, kira-kira kayak gitu. menggunakan video, proyektor. Di sekolah Bapak ada nggak, Bi, proyektornya? Ya, Pak. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Oke, oke. Cuma satu Kelas video berapa? Kelas ya berapa? Kelas berapa? 4, Pak. Kelas 4. Heeh. Iya, Alhamdulillah ada ya. iya, Pak. Mm-mm. Nggak bisa lomoh ya, nggak bisa. Dalam misalkan ini Bapak, bagaimana inovasi-inovasi dalam meningkatkan pembelajaran itu, Pak, dalam menggunakan media pembelajaran yang seperti itu? Ya, inovasi Inovasi, apa aja, Pak? inovasinya bisa dilakukan mungkin media videonya yang berbentuk gambar atau sejenisnya yang kira-kira dapat menarik siswa karena siswa kan cenderungnya mereka pengen lihat-lihat jenis kayak kartun-kartun gitu Pak. Oh, itu ya. Nah, Mm-mm. Jadi inovasinya seperti itu ya, biar anak itu, karena anak masih itu kan, itu saya pengen mendengar seperti itu sebenarnya, inovasinya menggunakan pelajaran yang menarik, menggunakan kartun dan sebenarnya karena masih seusia-usia itu ya kan. Mm-mm. Oke, supaya pembelajaran itu supaya menarik seperti itu Pak ya, kira-kira seperti itu ya. karena nggak canggung juga Pak kalau sambil ada apa namanya ada permain ada ngelihat nonton kayak gitu mereka juga nggak bosan ngeliatin gurunya gitu. Wah gitu ya, iya iya ya, yang bapaknya masih SD ya Pak ya. Mm. Kira-kira yang dibuat Bapak itu dengan menggunakan media itu mampu nggak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif kepada anak itu? Mampu Pak. Jadi mereka kan selain nonton, setelah nonton mereka nonton nanti kan kita bentuk kayak model diskusi Pak. Di situ nanti mereka mendiskusikan tentang usia balik, tanda-tanda usia balik. Jadi mereka walaupun belum nyampe, istilahnya belum balik, tapi kan sudah akan menyongsong. Jadi mereka sudah lebih tahu, dapat pelajaran duluan lah intinya kayak gitu Pak. Jadi mereka sudah bersiap-siap, nggak kaget lagi ketika usia balik itu nyampe baik bagi laki-laki dan perempuan. Yang sudah pasti betul tuh bagi yang perempuan lumayan apa ya agak kaget mereka rata-rata kalau yang perempuan ketika sudah mencapai usia balik itu Pak karena salah satu yang buat mereka kaget itu seperti menstruasi segala macam itu mereka kadang-kadang kagetnya di situ mereka ini apa gitu itu Pak kira-kira Pak. Oh itu ya, untuk Nah, itu ya, untuk memastikan bahwa dia mampu untuk kemampuan berpikir kritis, ya kira-kira kita kira-kira itu ya instrumennya yang Bapak gunakan. Terus kan dengan menggunakan media itu, ya kan? ya, Pak. Ya, Pak. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa materi tersebut itu dapat disampaikan secara bermakna, itu bagaimana?
Dengan menggunakan media itu memastikan bahwa materi itu dapat disampaikan secara bermakna. Bisa dengan ini Pak, dengan apa namanya presentase, jadi mereka bisa satu ke depan menerangkan bahwasanya usia balik ini begini, tanda-tandanya begini. Artinya ketika mereka sudah mampu mempresentasikan eh, materi usia balik ini, setidak-tidaknya mereka pasti ya sudah mulai memahami Pak. Ya, Oke, dan antar teman juga mereka kan bisa saling bertanya mungkin antar teman atau antar kakak atau di keluarga juga bisa Pak gitu Pak. oke. Iya, iya, iya. Memang itu ya. Dari itu untuk memastikan seperti itu. Oke, oke. Terima kasih pada Bapak Ahmad Soleh, Bu Nek. Sama-sama Ibu Bapak ya, Bapak Ahmad Kholtoleh. ya Pak siapa Ada, ya Ahmad Soleh ya, betul. Baik. Bapak guru jenjang apa Bapak? SD Pak SD Pak. SD. SD kelas berapa Bapak? Kalau kelasnya di SD kan 1 sampai 6 Pak, cuman yang saya Hmm, di kelas 4 kelas 4. Materi Bapak yang ingin disampaikan apa Pak? Yang telah Bapak buat? menyambut usia balik Pak. Menyambut usia balik. Ya. Iya, Itu di semester 1 ya Pak ya? satu. Ya, semester 1 menyambut usia balik. Baik, Bapak Ahmad, Ya, kalau kita akan menyampaikan materi, tentunya kita ada yang namanya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu fungsinya untuk apa dan dengan materi Bapak itu pertanyaannya seperti apa? agar menguji siswa agar lebih aktif dan interaktif Pak Hmm. dalam mengikuti pembelajaran, mereka lebih aktif, lebih interaktif Mm-mm. gitu Pak. Terus berkaitan dengan materi Bapak, Ya Pak. apa yang Bapak kan ada pertanyaan pemantik gitu kan? Pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh Bapak? Ini bagaimana apa tanda-tanda ketika kita sudah balik untuk laki-laki atau perempuan, tanda-tandanya seperti itu salah satunya Pak pertanyaannya Pak. Dan kewajiban-kewajiban mereka juga setelah mereka balik, ada kewajiban yang harus mereka jalankan. Jadi ketika di kelas 4 mungkin mereka belum balik, tapi itu sudah mulai dipelajari. Ketika mereka sudah balik, mereka sudah tahu kewajiban-kewajiban setelah baliknya, Pak, gitu, usia balik. Bukanlah itu materi ya Pak ya? Iya, tapi kan Hmm. pertanyaannya salah satu pertanyaannya ngambilnya mungkin di situ. Ah, apakah anak-anak tahu ciri-ciri balik? Mungkin begitu kalau balik ke pertanyaannya. Baik, Bapak apa sih yang Bapak pahami dengan pertanyaan pemantik itu? Eh, yang saya pahami itu pemantik itu tuh lebih merespon ke anak yang tanda-tanda baliknya itu, Pak. Dia yang apa ya? Yang lebih yang menjawabnya lebih apa namanya ya? Lebih Ya, produktif lainnya lah mungkin maksudnya gitu. ya, ya. Kalau dulu Bapak ya, kalau dulu itu namanya apersepsi. Nah, pertanyaan pemantik itu namanya dulu apersepsi. Maka kalau kalau mengajar sesuatu apa di awang-awang dulu kan gitu kan. Langsung mendekat-mendekat ke materi gitu kan. Gitu. Iya, Pak, ya, Pak. Ya, ya itu kalau dulu namanya apersepsi. Baik, Bapak Ahmad, Bapak memilih materi yaitu menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Ya.
Itu di kelas 4. Bapak menggunakan pendekatan pembelajaran apa, Pak? PBL, Pak. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Memilih masalahnya, Pak. Kemudian perencanaan, mengidentifikasi modelnya, kemudian diskusi, kemudian ke penilaian, Pak. Bapak menggunakan mengajar itu yang sekarang ini tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajarannya? Agar anak-anak tahu, Pak. Agar anak-anak tahu, paham kewajiban mereka setelah balik seperti apa, begitu, Pak. Ya, coba baca Bapak tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak buat. Kita dapat menjelaskan perubahan bentuk fisik pada tubuh manusia ketika saat mereka sudah balik. Siswa dapat menjelaskan perubahan psikologinya, kemudian siswa mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya setelah perubahan usia menuju usia baliknya, Pak. Baik. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu ada degree-nya, Kak. Kalau ini kan, kalau mau lengkap ABCD, ya, ABCD-nya. Nah, degree-nya itu di akhir itu dengan apa? Dengan baik. Dengan itu, Pak. Dengan apa? Dengan benar. Anak bisa menyebutkan ciri-ciri akil balik dengan benar, atau ciri-ciri akil balik 10 atau 5 atau 3 ciri-ciri akil balik dengan benar. Ada degree-nya gitu kan. Maka saya minta dibacakan itu mana yang ada agak kurangnya kan gitu. Itu nanti bisa ke depannya aja, Pak. Iya, Pak. Nah, baik, Pak Ahmad. Tentunya kita juga harus paham ya apa yang sudah kita sampaikan, yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Karena akil balik itu kalau belajar agama itu tidak ada yang namanya tabu. Tidak namanya tabu. Ya, kita jelaskan secara detail ya. Yang nggak vulgar, tapi tetap kita jelaskan itu. Ada yang agak sedikit canggung tuh, Pak, kalau jelasin masalah itu. Kalau untuk anak-anak itu yang bahasa, maaf ngomong, kata ganti dari air mani itu bingung saya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Coba tadi kan kita kan harus paham kan ya. Nanti coba saya dijelaskan secara urut oleh Bapak. Bagaimana cara mandi janabat. Itu kan kaitannya kalau anak-anak sudah mimpi basah, kalau sudah selesai haidnya. Saya ngajar, Pak. Saya ngajar di kelas 4 juga. Itu hanya di kelas 4, saya hanya ngajar di kelas 4. Saya jelaskan vulgar, bahkan saya juga kasih tugas untuk menanyakan kepada Bapak Ibu cara Bapak Ibunya atau kakaknya atau gurunya cara-cara untuk tata cara urutan-urutan tata cara mandi janabat, mandi besar. Sebab kalau itu nggak benar, kan belum bersih itu. Nah, ya, gimana Bapak? Urut-urutannya mandi besar. Oh, pertama-tama itu basuh tangan dulu. Ya, betul. Kanan kiri, kemudian berwudu. Setelah berwudu, dia mulai membasuh bagian-bagian intimnya, itu dibasuh dulu.
Setelah bersih itu, kemudian baru mereka eh, mandi sambil membaca niatnya, Pak. Sambil membaca niat, mulai dari diguyur dari kepala. Ya pokoknya intinya kayak mandi biasa lah, mungkin kayak begitu. Dibarengi dengan membaca niat, gitu Pak, kira-kira Pak. Niatnya di kamar mandi, Pak? Iya, tapi ya, iya Pak ketika mandi Pak. Enggak di kamar mandi, dalam kamar mandi niatnya. Dalam hati tapi Pak, nggak dijaharkan. Mungkin begitu mungkin Pak. Iya, baik. Mm-mm. Bapak Ibu, ya, ini bukan hal-hal yang tabu ya. Dan kita harus tahu semua bahwa ini adalah penting bagi anak-anak kita. Saya memberi tugas kepada anak-anak dari murid saya itu sekitar 217. Itu orang tua yang paham itu nggak ada separuh. Nggak ada separuh. Nah, cara mandi janabat itu niat sebelum kita masuk mandi, kamar mandi. Niat dalam arti sebelum masuk kamar mandi. Kemudian mau masuk kamar mandi, itu kita coba ada adabnya juga. Membaca doa. Doa mau masuk kamar mandi, kemudian setelah mau masuk kamar mandi, kaki kiri terlebih dahulu, kemudian cuci tangan cuci karena tangan itu kotor lah, gitu kan. Kita cuci tangan, kemudian kita cuci pakai tangan kiri, kita cuci yang kemaluan kita itu dengan tangan kiri, nah, dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu, kemudian baru berwudu. Setelah berwudu, selesai wudu seperti wudunya orang sholat, kemudian tangan kanan dicelupkan di gayung, tangan kiri dicelupkan gayung, kemudian di apa itu, di sela-sela rambut ini sambil dipijit ringan. Nah, kemudian setelah itu baru kita mandi, guyurkan air itu dari sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian kiri, kemudian kalau sudah diyakinkan semua rata sudah terkena air atau sudah basah, baru mandi seperti biasa. Nah, Iya itu. Pak, siap. Nah, Terima kasih Pak pengarahannya. ya. Kemudian termasuk juga Bapak Ibu ya, ini berkaitan ini agak penting juga. Itu saya itu sering diturhati anak-anak. Nah, termasuk anak yang baru haid itu pun dia bilang, Abi, saya hari ini haid. Ya nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Kemudian saya sudah beberapa hari ini sudah mengalami haid. Terus gimana ya cara tahunya? Kita jelaskan. Kita cari kapas, kemudian kita tempelkan, kemudian dilihat. Kalau kapasnya kotor berarti belum. Lagi, begitu seterusnya. Nah, maka kalau kita belajar fikih, itu nggak ada yang tabu. Nah, nanti kalau kita tutup-tutupi, kita malu ibaratnya, nanti nggak tercapai gitu kan. Baik Bapak Ahmad, Ya, Pak. berkaitan dengan materi Bapak, adakah hadis atau kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran? Kalau hadisnya ada Pak, artinya dan apabila anak-anakmu telah sampai usia dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka memiliki izin. Kalau Al-Qurannya ada nggak Pak? Kalau Al-Qur'annya di surat An-Nur Pak. Nah, Dimaksudkan. minta tolong dibacakan Bapak. Minta, Pak.
Kok tidak kelihatan. Kurang gede tulisan besar Pak ya. Wa iza. Ayatnya Pak ya, ayatnya.